belum beres karena masih menimbulkan problema hukum. Dan yang saya dengar terakhir, kan ini mau masuk revitalisasi lanjutan, yang menjadi lead-nya adalah Kementerian Kebudayaan. Yang tadi kan tadinya Kementerian PUPR. Di tengah PUPR berjalan, Kota Solo merevitalisasi masjid melalui PU Kota Solo toh, sama Setinggal Kidul. Sekarang Kementerian Kebudayaan masuk, datang, menterinya udah 2 kali mau melanjutkan revitalisasi, yang lead Kementerian Kebudayaan, PUPR nanti akan ikut di situ. Nah ini memang ada upaya supaya serah terima nanti dipandu oleh Kementerian Kebudayaan ya kepada mereka yang istilahnya representasi, mengembalikan ini representasi dari keraton. Mestinya ya seperti tadi yang saya awal ya kepada dua-duanya, itu lebih fair. Walaupun sebenarnya secara hukum pada satu udah selesai, tapi mempertimbangkan aspek sosiokulturalnya ya dua-duanya nggak apa-apa kan gitu. Berarti untuk somasi yang pertama kedua tadi ke somasi baru pertama, kemudian PUPR. Kapan? Udah seminggu yang lalu. Tapi belum ada tanggapan. Baru seminggu di sini mereka masuk libur, pasti tanggapan nanti setelah Lebaran. Ya. Itu kalau gitu ya. Seperti itu juga. Nah itu dia juga. Kalau saya ditanya jujur, saya nggak punya data konkret ya. Sopo wae ora duwe konkret. Gitu. Waktu itu, waktu revitalisasi mau selesai, saya yang mengusulkan Pak Tinjo, yang ada shelter itu kan cuma 42. Padahal pedagangnya kan lebih dari 200 toh. Lalu waduh gimana ini? Saya ngusulin ke Kementerian PU, ini dirubah sedikit yang ada itu bisa menjadi 2 kali lipat, dari 42 jadi 84, perubahan sedikit gitu. Dan nanti yang belum tinggal dipikirkan lagi. Yang ini urung rampung sudah dibuka. Gitu. Sehingga karena tadi loh ada yang merasa menjadi superior sehingga melakukan tindakan tanpa lakukan koordinasi seperti itu. Kalau status yang alun-alun lor sama atau? Alun-alun lor dan kidul itu kalau dari sisi proyeknya sama revitalisasi ya. Tapi dari sisi tanggung jawab pengelolaan sebetulnya berbeda. Kalau di selatan itu dulu Gusti Timur, kalau di utara ini Gusti BI gitu. Jadi yang utara kan tenang-tenang saja, sekarang malah sedang kita lakukan lanjutan revitalisasi dengan sumber dana sendiri terhadap pagelaran. Sekarang sudah lebih cantik gitu. Ini melanjutkan apa yang kita lakukan di Sasono Mulyo. Sasono Mulyo ingat ya waktu itu mau runtuh kan. Lalu sekarang ini sudah 90% cantik sekarang. Nanti insya Allah habis lebaran paripurna lah gitu. Menjadi cantik banget insya Allah. Itu juga dana ini bukan dari pemerintah, tapi dari Dewan Adat sendiri, mandiri dari Dewan Adat. Dewan Adat dari mana ya? Lebih banyak dari Gus Timung. Hampir 2 miliar kurang sedikit Pak. Yang itu Sasono Mulyo. Iya. kalau itu berarti nanti setelah lebaran sudah selesai full. Insya Allah selesai. Ya pendopo, peringgitan selesai. Total ya perombakannya. Tadinya cuma mau ini toh gitu, tapi waduh kondisinya udah luar biasa, parah. Sehingga akhirnya kan pinggiran-pinggiran itu kayunya kita ganti, walaupun nebangi neng mana Manganarjo, tanamannya Gusti Sumoyudo ternyata juga luar biasa bagus. Seperti itu. Cukup ya? Terkait dengan pusaka yang di kereta yang di alun-alun. Nah itu beda lagi. Kan kemarin baru, Yes. Ini ada pemerhati khusus kereta, teman-teman yang memang pecinta kereta bergabung sama teman-teman arkeolog UGM itu ingin melakukan pembenahan 2 kereta itu yang di alun-alun selatan. Lalu ya sudah kita libatkan sekaligus cagar budaya BPK namanya sekarang. Jadi mereka sudah melakukan survei, nanti mau dilakukan pembenahan oleh mereka yang memang hatinya di situ pencinta kereta dan tidak minta aneh-aneh gitu. Sumber biaya juga mau dicarikan sendiri oleh mereka.
Jadi restorasi. iya, Yang di alun-alun. ya, kereta wisata dan kereta jenazah. Itu tidak ikut revitalisasi. Boten. Kapan mulainya? Kemarin sudah survei, sekarang lagi persiapan, insya Allah habis lebaran mulai. Anggaran dari mana? Anggaran swadana, patungan mereka ya kami ya seperti itu kan nanti rame-rame lah. Itu berarti mau diapain ya Mas ini? Ya, harapannya akan kembali menjadi seperti semula, tapi nanti mungkin orang nggak bisa masuk gitu, jadi diproteksi. Tapi tetap di situ nanti. Tetap di situ. Ya tidak monumen. Itu semacam diberi rantai pengaman itu. Nanti belum tahu nanti teknis pengamanannya apakah rantai atau yang lain, tapi intinya secara fisik akan semaksimal mungkin dikembalikan seperti aslinya, tapi kemudian orang nggak bisa munggah nyekel dari itu nih. Tapi untuk apa ya, daya tarik wisata, foto, selfie dan itu bisa gitu. Terakhir kapan perbaikannya? Udah lama itu, saya udah lebih dari 15 tahun. Termasuk nggak bisa dipakai untuk tiduran di Iya. Kereta peninggalan zaman PP10. PP10. Sebenarnya bagi saya itu fisik ya. Tapi sebenarnya yang di balik itu kan banyak aspek. Saya pernah bicara di Kementerian BUMN. Waktu mau membuat kereta, itu kan Keraton Surakarta naruh jaminan di Jerman dulu untuk pembelian itu. Nah, jaminan yang ditaruh sama barang yang dikirim itu nggak imbang, masih banyak yang ditaruh. Tapi ini kan perlu ditata kembali antara negara sepuh keraton dan negara muda Indonesia untuk bisa digunakan untuk kemajuan KAI sekarang. untuk beberapa saat lalu saya dapat info kalau pas acara istilahnya survei itu dari pihak sebelah itu tidak menginginkan adanya ini gimana Pak? Makanya gini, ini kan sudah melibatkan juga cagar budaya toh. Siapa saja ya yang menghalang-halangi upaya revitalisasi objek ataupun bangunan cagar budaya, kan ada sanksi pidananya toh. Kalau kita sudah bersama institusi yang berwenang dengan itu. Jadi mungkin informasi aja yang tidak masuk ke sana secara utuh gitu. Tapi kalau dijelaskan insya Allah enggak. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan Kanjeng Pangeran Dr. Edi Wirabumi SMH menyoal tentang revitalisasi alun-alun Kidul bersama dengan gerbong kereta dari peninggalan Sunan Paku Buwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.